Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitri Handayani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini, saya ingin menyampaikan tentang operator-operator yang ada di Java. Operator di Java merupakan karakter khusus yang berupa simbol atau tanda yang memerintahkan kompiler untuk melakukan berbagai operasi terhadap sejumlah operan. Perintah operasi dispesifikasikan oleh operator, di mana operannya adalah variabel, pernyataan, dan besaran literal. Dalam operator Java ini ada banyak. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang bisa kita temukan dalam operasi matematika. Seperti yang kita ketahui, aritmatika merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana, mulai dari penambahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Sifat operator ini menjelaskan bahwa simbol plus merupakan tanda positif untuk bilangan dan simbol min merupakan bentuk negatifnya. Jenis-jenis operator aritmatika ini ada 5. Yang pertama ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Nah, operator aritmatika penambahan ini disimbolkan dengan tanda plus dalam bahasa pemrograman. Penambahan ini berfungsi untuk menambahkan satu operan dengan operan yang lain. Contohnya, diketahui masing-masing integer main adalah A dan B. Integer A itu 5, integer B 15. Jika ingin menambahkan kedua operan antara integer A dan integer B, maka tinggal menggunakan operator plus di antara keduanya. Nah, jadi seperti halnya integer A plus integer B sama dengan nanti akan menghasilkan integer C yang hasilnya 20. Seperti itu. Kemudian operator aritmatika pengurangan. Dalam bahasa pemrograman, pengurangan disimbolkan dengan tanda min yang berfungsi untuk mengurangi suatu operan satu dengan operan yang lain. Misalnya seperti tadi kan penambahan kan ditambah, kalau pengurangan tinggal dikurangi. Seperti misalnya ada integer A dan B, integer A itu 20, integer B 10, maka akan terjadi operan integer A min integer B, nanti akan menghasilkan integer C, hasilnya 10. 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Kemudian ada perkalian. Perkalian ini ditulis dengan simbol bintang dalam bahasa pemrograman. Perkalian berfungsi untuk mengalihkan suatu operan dengan operan yang lain, sehingga hasilnya akan lebih banyak. Contohnya, ada integer A dan integer B. Integer A ini memiliki nilai 2 dan integer B memiliki nilai 5. Jika ingin mengalihkan antara integer A dan B tadi, kita tinggal memberi tanda bintang antara integer A dan B. Jadi integer A bintang integer B sama dengan integer C nya nanti 10. Seperti itu. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian pembagian. Pembagian dalam bahasa pemrograman disimbolkan dengan tanda garis miring. Fungsi pembagian adalah membagi suatu operan dengan operan yang lain. Contohnya, ada integer A dan B. Integer A memiliki nilai 20 dan integer B memiliki nilai 5. Jika ingin mengurangi jumlah kedua operan, itu integer A dan B, maka tinggal menggunakan operator garis miring tadi. Itu pembagian. Jadi integer A garis miring integer B, sehingga hasilnya nanti integer C itu integer A 20, contohnya integer A itu 20, integer B 5. Berarti 20 dibagi 5 kan 4. Nanti integer C itu akan menghasilkan angka 4. Kemudian modulus. Mod atau modulus. Mod ini merupakan
sisa hasil bagi dalam pemrograman yang ditulis dengan simbol persen. Simbol mod merupakan salah satu contoh operator yang menghasilkan angka dari sebuah hasil bagi. Operator mod mengembalikan sisa angka setelah dibagi, biasanya untuk menemukan angka yang ganjil dan angka yang genap. Kemudian ada operator increment dan decrement. Java juga terdiri dari operator unary increment, tandanya itu plus plus, dan operator unary decrement, itu tandanya petik. Tandanya itu min min. Mohon maaf. Yang operator unary decrement itu tandanya min min, minus minus. Nah, operator increment dan decrement ini menambah dan mengurangi nilai yang tersimpan dalam bentuk variabel angka terhadap nilai 1. Operator increment dan decrement dapat ditempatkan sebelum atau sesudah operan. Ketika digunakan sebelum operan akan menyebabkan variabel di increment dan di decrement dengan nilai 1, dan kemudian nilai baru digunakan dalam pernyataan di mana dia ditambahkan. Ketika operator increment dan decrement ditempatkan setelah operan, nilai variabel yang lama akan digunakan lebih dahulu, dioperasikan lebih dulu terhadap pernyataan di mana dia ditambahkan. Nah, ini ada lambang operator increment dan decrementnya. Kemudian setelah itu ada operator relasi. Operator relasi dalam Java digunakan untuk menghasilkan nilai boolean yang sering digunakan untuk mengatur alur jalannya sebuah program. Operator ini ditempatkan untuk membandingkan dua ekspresi dan kemudian akan menentukan benar atau tidaknya hasil operan tersebut. Nah, kemudian ada operator logika. Operator logika ini memiliki satu atau lebih operan boolean yang menghasilkan nilai boolean. Terdapat 6 operator logika. Nah, logika N disimbolkan dengan N double N. Kemudian boolean logika N itu disimbolkan dengan N, hanya satu. Kemudian ada logika OR, boolean logika inclusive OR, boolean logika exclusive OR, dan logika NOT. Selanjutnya ada operator bitwise. Operator bitwise adalah operasi matematika yang mengoperasikan suatu nilai dalam bilangan biner. Operator bitwise akan bekerja dengan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Setelah itu akan melakukan operasi berdasarkan operator bitwise yang digunakan, dan pada akhirnya nilai tersebut akan diubah menjadi bilangan desimal kembali. Nah, ini macam-macam operator bitwise. Yang pertama ada operator N. Nah, operator N ini operator yang akan membandingkan dua operan dalam bentuk bilangan biner. Kemudian operator OR adalah operator yang akan membandingkan dua operan dalam bentuk bilangan biner. Kemudian operator exclusive OR atau XOR itu merupakan singkatan dari XOR tadi, exclusive OR. Nah, operan ini yang akan membandingkan dua operan dalam bentuk bilangan biner.
Operan ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, lalu membandingkannya dengan operan dari sisi lain. Kemudian ada not, operator not. Operator not ini operator bersifat unary yang akan membalikkan nilai di dalam bentuk bilangan biner. Operator ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, lalu membalikkan nilai dari bit ke bit. Jika bit tersebut memiliki nilai 1, maka akan dibalik menjadi 0. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada shift right. Shift right ini operator yang akan menggeser nilai dalam bentuk bilangan biner ke kanan. Kemudian yang shift left itu operator yang akan menggeser nilai dalam bentuk bilangan biner ke kiri. Lalu yang terakhir ada operator kondisi. Operator kondisi adalah operator ternary. Berarti bahwa operator ini membawa 3 argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur pernyataan yang menggunakan operator kondisi adalah exp1, exp2, exp3, di mana nilai exp1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah. Satunya harus berupa nilai true atau false. Jika exp1 bernilai true, exp2 merupakan hasil operasi. Jika bernilai false, kemudian exp3 merupakan hasil operasinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian materi saya yang kurang, harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.